Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Candi Mulyo pada hari ini tanggal 6 Juni di Wilayah IPA dalam rangka diseminasi CPP Angkatan 10 Modul 1 Paradigma dari Sisi Guru Penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Pak Agus Nasruddin. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Candi Mulyo, Pak Trisetyo Mindarwanto, yang saya hormati Bapak Agus Nasruddin yang hari ini sebagai pemateri, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Candi Mulyo yang berkenan hadir mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dengan sehat dan insya Allah selalu semangat mencari ilmu-ilmu baru. Salawat serta salam apabila kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sempatnya di umur akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini agenda yang akan kita lakukan ada dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Candi Mulyo, kemudian yang ketiga ada penyampaian materi oleh Bapak Agus Nasruddin, yang keempat agenda tanya jawab, dan nanti akan dilanjutkan agenda yang terakhir yaitu penutup. Oleh karena waktu yang sudah semakin siang, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan ini acara hari ini akan lebih dilancarkan. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Trisetyo Mindarwanto selaku Kepala SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Septi Rahmawati atas waktu yang diberikan kepada saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Candi Mulyo untuk memberikan sambutan, arahan, motivasi dan sebagainya dalam rangka diseminasi calon guru penggerak yang pada kesempatan hari ini siang ini nanti calon guru penggerak Pak Agus Nasruddin menyampaikan paparannya. Ibu dan Bapak sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya patut kita syukuri bersama di siang hari ini sesuai dengan undangan kita komunitas belajar SMP Negeri 1 Candi Mulyo dapat berkumpul di tempat ini, tentunya tetap dalam keadaan ceria, sehat, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan gembira. Ibu dan Bapak SMP Negeri 1 Candi Mulyo harapannya dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, tidak statis, tidak ajek. Tentunya perubahan ini perubahan yang positif, tidak hanya dari segi akademik tetapi juga dari segi SDM, sumber daya manusia, dari segi sarana prasarana, dari segi kualitas pembelajaran dan sebagainya. Harapannya selalu dinamis, selalu berubah mengikuti regulasi yang ada. Termasuk pada kesempatan siang hari ini adalah suatu bentuk perubahan yang terjadi di sekolah kita dalam rangka untuk mengikuti perkembangan dalam dunia pendidikan. Baik Ibu dan Bapak, kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat. Bukan hanya untuk CGP tidak, bukan hanya untuk sekolah tidak, tapi juga untuk ibu dan bapak semuanya. Kegiatan ini mohon maaf, hampir sama persis waktu saya dulu diklat calon kepala sekolah tahun 2018, persis seperti ini.
harus menyampaikan diseminasi melalui kegiatan namanya IHT atau workshop atau seminar dan sebagainya seperti ini. Oke, hampir sama. Jadi makanya calon guru penggerak itu yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi persis saya mengikuti betul, ya, kalau saya duduk di kelasnya itu 360 jam, in on dan sebagainya, persis ada kegiatan seperti ini persis. Cuma bedanya kalau dulu dipadatkan, kalau sekarang ya dibuat bermodul-modul. Tentunya ada perubahan-perubahan penambahan ke arah yang lebih baik. Ibu dan Bapak tentunya tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa terbebani dengan adanya perubahan dinamika kurikulum. Karena sebenarnya pemerintah itu memikirkan kita, ya memikirkan anak didiknya, peserta didiknya, juga memikirkan ibu dan bapak guru. Mungkin ibu dan bapak guru itu berpikiran bahwa dulu zaman sekarang itu sangat mudah terbebani dan sebagainya. Padahal sebenarnya mungkin maksud dan tujuan pemerintah tidak seperti itu, ya. Jadi Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim itu dengan berbagai inovasi itu janji yang ingin memudahkan. Mungkin mudah bagi yang pikirannya di bawah Pak Nadiem, ya. Kalau Mas Nadiem itu umurnya belum ada 40. Kalau Mas Agus masukin itu tua Pak Agus itu berapa ya Pak Nadiem itu ya sekitar 37. Beliau diangkat jadi menteri itu baru 33 atau berapa? Berarti sekarang belum ada 40, tetapi dengan inovasinya, dengan impactnya, dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa, ya. Biasa mengurusi Gojek, mengurusi pendidikan, ya luar biasa. Jadi menurut dia itu enteng karena dia itu memiliki tim IT siluman yang luar biasa, yang bisa ada aplikasi yang jumlahnya juga luar biasa banyak sekali. Jadi apa yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak ini ada juga materinya di PNM. Jadi dalam ibu dan bapak rajin buka PNM ada itu, termasuk disiplin posisi, pembelajaran berbeda, inisiasi ada. Ada 4 modul kalau di sini, kalau di tidak tahu modul berapa. Jadi mohon maaf ya, ini sesuatu kegiatan diseminasi, saya ingin diseminasi lagi. Jadi mohon kerjasamanya, bantuan. Jadi kalau tanpa kerjasama itu, CGP tidak bisa apa-apa. Termasuk dulu saya dalam kelas sekolah itu secara dibantu guru-guru ya iso. Gurunya apa namanya cuek bebek terus berdakwah gitu, CGP dan tugas CGP. Jadi ini adalah wujud kerjasama, bantuan, manfaatnya bukan hanya untuk CGP, tapi juga untuk ibu dan bapak. Saya yakin sudah terasa manfaatnya. Untuk yang kemarin itu disampaikan tentang disiplin posisi seperti itu. Oh jebule kalau ini ya, jebule nyentak bocah menteng itu kurang pas. Jebule nyentak bocah itu kurang pas. Jebule tidak menaikkan siswa itu ya kurang pas. Semuanya sudah ada di BNM. Ini monggo ya diharapkan nanti dengan adanya diseminasi seperti ini ya ono perubahan. Jujur ya, saya nilai Pak Agus itu kurangnya emosionalan, gampang nesu, gampang nesu, saya jujur itu. Oh, Pak Agus masuk ini kalau ini, wah ini ada tak tergeli, aku melu kenceng, dan ini kayak ngopo gitu. Akhirnya saya ya Ustaz, istilahnya ya ngene mengikuti. Karena ada Pak Agus yang galak, yang pertama yang galak ya. Jadi orang ini ya, jadi itu dinamikanya. Jadi dengan adanya BNM, dengan adanya ini, nanti terbuka hati kita, terbuka wawasan kita untuk berubah ke arah yang positif. Apalagi disiplin positif. Kita nanti akan menyesali. Wah, aku kok begini. Jujur saya itu sama seperti aku. Gampang nesu, gampang tersinggung.
ketemu siswa nakal udah enak ya. Sekarang bapak ibu bisa tahu sendiri. Kalau saya tidak pernah marah sama siswa. Setelah jadi kepala sekolah, setelah berusia agak setelah ini, saya kepikir ya bisa berkendalikan di suara ada di ujian nakal ini kudunya orang tidak pakai emosi, tidak pakai kekerasan, tidak akan membuat peserta didik sakit hati. Yang perlu garis bawahi bahwa ibu dan bapak, kegiatan ini diikuti, dijalani, dinikmati saja dengan nyaman. Nah, ibu dan bapak kalau ini sakit perutnya mau ke belakang, ya masa tahu. Ibu bapak telepon mendadak ya nggak apa-apa. Intinya tahu sama tahu, dan yang lebih penting lagi adalah manfaatkan waktu dengan efektif dan efisien agar hak ibu dan bapak, kesejahteraan ibu dan bapak tidak terlupakan. Maksudnya ya ini jam lulus tekan rumah ya tetap rumah. Ini kalau saja ya kesejahteraan ibu bapak saja ini rumah sih sebelum itu loh ini. Kalau memang ke bapak ini marah-marah aja saja itu ibu dan bapak ini. Jadi mohon yang nyaman saja. Saya selaku kepala sekolah akan berupaya membawa gerbong sekolah ini dalam suatu suasana keakraban kekeluargaan. Walaupun saya lihat ini bapak ibu guru kalau di rumah diri-diri saya itu pengennya ibu dan bapak itu markas besarnya di kantor guru. Ini kantor guru ini kok sepi terus. Aliran guru ini lama ini aku mau ini mesti nih orang ini pojok gitu. Nah, karena ini mana mesti ya gitu. Kalau Pak boleh lagi Pak. Saya dapat pengalaman. Ini ada markas banyak sekali. Ada 5, 6 masalah. Tidak masalah, tapi tetap kompak ya ibu dan bapak. Jangan sampai markas yang di sini membicarakan markas yang di sana, markas yang di sana ngomongin yang di sini, markas di sana ngomongin ke bahasa lain. Ini apa kok? Ya saya ini sistem di sini ya. Ada bentar kalau jadi kepala sekolah, ini diomongin ini, itu dulu, mungkin sedikit banyak apa kok ini? Apalagi waktu itu susah itu ya atau panas ini. Kalau apa kok? Mungkin panas lagi ya. Kalau situ-situ itu serap tadi ya. Tapi saya nggak berani ya. Bukan apa? Saya merasa enjoy di sini, saya merasa senang. Harapannya saya tetap meminta ibu dan bapak untuk bergerak bersama, maju bersama, kompak, persaudaraan kebersamaannya. Pada waktu berada di kantor itu, di kantor buku, silakan gojek, silakan berdiskusi, silakan belajar bersama. Ya, tapi harus setiap kantor sepi, aduh, tapi nggak apa-apa. Ini saya masuk mau sama, saya takut tidak ini. Memang orang-orang sesat susu aja sama ya. Itu ibu dan bapak pengantar dari saya. Tetap semangat untuk calon guru penggerak. Apa tak? Jadi guru penggerak apa dulu Pak? Betul tak? Enggak ada jadi kita lagi. Ya diangkat. Terbebani atau diangkat aja. Pikirannya sudah terlanjur basah. Ibaratnya wis nyemplung ning kali wis teles ya kalau sisa jangan ragu-ragu. Wani aja wedi-wedi nek wedi aja wani. Wis wani ya wani kudu ragu 6 bulan. Ya, pasti pokoknya oke. Berprinsip bahwa selagi orang lain bisa, kita harus bisa. Oh, kayak iso Masa aku nggak bisa. Terkadang kalau kita pas berada dalam suatu pelatihan ini merasa mikir gitu, aku nggak bisa setelah berjalan ini itu apa namanya tuh ngomong ya isi program leku, isi tulang menguasai mana ini berinteraksi di sini lah, kita pede aja. Percaya diri ini harapannya maaf jangan kepedean. Kepedean itu yo
SBY kadang ya kita bisa merasakan kalau pas ada Pak Agus pas ada seminar Pak kan tahu Pak sini semua nama ini loh Pak harus dilihat ya ada sih hidup baru tuh yo saya tidak apa ini saya ibu berbicara terocos itu kenangan gitu ya. Tapi kadang substansinya, isinya itu seperti itu. Jadi belum tentu kalau yang banyak bicara itu banyak isinya, enggak. Ada yang efektif dan efisien, ada yang bicaranya itu sedikit-sedikit yang mentes. Wono sing terocos rampung-rampung gitu ya. Semuanya baik, semuanya positif. Ini pengalaman beragam Pak Agus dan Bu Septi, tapi saya yakin mampu menyelesaikan dengan ini. Saya lihat maaf ya Pak Agus dan Bu Septi masalah public speaking. Public speaking ini ngomong ya, berbicara di orang banyak itu sudah teruji. Sekarang begitu lagi ya jadi ya, kalau bicara di teman-teman kesana itu ya, gitu ya. Kata kalimat waktu ngomong gitu, ambil pikir ngomong berani. Pas di kelas ketemu dengan guru SD, guru baru, CGP, ada kepala sekolah, ada pengawas ya itu pertama kali bisa saya jadi wah aman, saya bisa cari boleh aman. Ini wah ngomong kayak gitu, apa dalam sisi ini? Saya hanya ngomong Pak Agus nanti waktunya Bu Septi selaku moderator. Waktunya seefektif dan seefisien mungkin, tetapi tidak mengurangi materi, tidak mengurangi esensi. Ya. Jadi betul-betul nanti terdiseminasi. Ibu dan Bapak ini ya, senior-senior semua ini. Mudah-mudahan tidak ada ya. Oh, jadi memang dipilih yang sudah. Iya, memang saya. Tua-tua ya. Ya sudah Bapak. Oke, demikian Ibu dan Bapak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau terlalu beladang, terlalu melantur. Ini di kepala sekolahnya ngomong itu sama. Kasih bosan panas tuh begini. Ini kalau dia kepala sekolah kok menantang meradi ide dari ininya kosong yang tidak ada bisa. Sekian, selamat melaksanakan diseminasi. Sukses untuk semuanya, baik CGP maupun juga Bapak Guru, termasuk saya juga akan tambah ilmunya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Tri Setiawanto yang sudah menyampaikan sambutan dan motivasinya kepada kami. Oleh karena itu, karena sambutan sudah disampaikan, langsung saja kami lanjutkan untuk penyampaian materi diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Masruhin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaan waktunya mengikuti acara kami. Acaranya terbukti berjalan di hari ini dan besok. Mudah-mudahan pagi ini yang sepuh-sepuh tertariknya sama saya. Ya mudah-mudahan tertariknya kita buku saya. Sebelumnya yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 dan Mulia Bapak Presiden dan Bapak SPD yang kami hormati, rekan saya Bapak Presiden selaku rekan dari satu angkatan CGP di angkatan 10 ini tahun 2024 ini. Kemudian yang jelas kami hormati pula Bapak Ibu semuanya senior-senior kami, saudara semua senior kami. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Sehingga kita hari ini masih bisa melihat anak saja kita masih saja diberi kesempatan untuk rawuh di semua, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan lain-lain. Salawat dan salam semoga kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita meminta sesuatu yang saya juga
Saudara yang saya hormati, mohon izin saya berdiri setelah harus saya berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati, materi hari ini kemarin kita sudah mengenal tentang filosofi ganti, kemudian visi dan misi yang akhirnya kita kemarin nempel-nempel untuk membuat ide prakarsa program ulang lebih baik. Yang ketiga materinya adalah nilai dan peran. Hari ini kita khusus di budaya positif. Bapak yang saya hormati, ini sebenarnya agak ngantuk dulu ya, ada SPB-nya karena ini guru-guru senior nih, senior posisi. Mikir sidik ya. Bagaimana ini saya punya SPB begini lagi, sebutkan nama hewan. Kemudian nanti Bu Rafi menyebutkan nama hewan juga. Demikian. Ikan gimana itu? Kemudian bukan nama hewan, kemudian nama akhirnya, huruf akhirnya jadi huruf awal dari nama hewan. Ya. Ayo kita nama dulu. Ikan, ayo. Nyamuk. Wajib bocor itu tak kepala. Ayo Bami. Kuda, ayo Bu Erna. Angsa. Anjing. Bu Yati. G. Gorila. Sudah angsa. Anjing sudah. Angsa sudah Pak. Pak Yoyo kenapa? Masih banyak masih. Sudah. Ya itu. Andelok P. Materi monggo. Oh, P berarti binatang dengan P. Tapi ngui. Dengan N. Nuri ya, hebat. Bu Irman. Cukup berbadu. Sebelum kita masuk, biar kita yang tadi ngantuk jadi tidak ngantuk lagi. Ya. Oke Bapak Ibu, sebelumnya kita lihat video ini tadi motivasi dari Pak Kepala Sekolah. Bapak Ibu, ini membuat
Bagaimana setelah kita melihat video tadi? Mesake. Kalau kita sebagai guru bagaimana Pak Ibu? Kita di sekolah itu kan sering melihat anak yang jatuh di jalan, artinya dalam perjalanan. Kalau ingin menanggapi. Kalau saya biasanya memberikan motivasi ke anak-anak itu salah satunya anak-anak saya ajak untuk nonton film Laskar Pelangi, karena film Laskar Pelangi menurut saya itu memiliki visi ataupun pesan yang sangat dalam rangka untuk membangkitkan semangat anak-anak. Bahkan walaupun saya bukan guru bahasa Indonesia, setelah anak-anak itu saya ajak menonton tayangan Laskar Pelangi, saya suruh membuat sinopsis, sehingga walaupun dengan keterbatasan ternyata seperti yang ada di Laskar Pelangi, tokoh yang bernama Lintang bisa berprestasi. Itu yang saya buat. Jadi selalu saya memberikan kepada anak-anak itu kata-kata jangan pernah menyerah. Terima kasih. Oke. Yang lain monggo, silakan Pak Tri. Ya, Monggo. harus pakai ini biar masuk dulu. Baik, Ibu dan Bapak, kita saksikan bersama-sama tadi video yang mengharukan. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan
bahwa semua perjuangan itu memerlukan pengorbanan dan memerlukan partisipasi dan dukungan dari orang lain, termasuk putra-putri kita, anak didik kita dalam berjuang meraih cita-cita, dalam berjuang menghadapi ujian, itu pasti memerlukan pengorbanan. Kadang sampai berdarah-darah, kadang sampai sakit. Ingat pada waktu kita contohnya kita dulu menghadapi ujian nasional waktu zamannya saya, itu tidak bisa tidur, belajar sampai larut malam, sampai betul-betul stres. Bapak ibu guru, orang tua selalu memberi motivasi dorongan supaya berhasil, sehingga bisa mengerjakan ujian dengan baik, lulus mendapatkan nilai yang cukup. Ya, jadi seperti itu, bahwa tidak ada perjuangan yang tanpa pengorbanan, entah itu dengan sakit yang luar biasa, entah itu dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya, tetapi kita tetap membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang lain. Kalau di sekolah, guru pendamping siswa yang terbaik, mari kita jadilah guru pendamping yang terbaik. Demikian, terima kasih. Terus untuk Pak Antola. Terima kasih. Kira-kira demikian. Jadi sebagai kaitannya dengan materi tentang kemarin filosofi belajar Dewan Solo, bahwa guru itu kan tidak hanya mendidik, tidak menuntut, tetapi menuntut. Nah ini. Jadi apapun keadaan siswanya itu tetap kita bantu sampai di finish akhir nanti sampai lulus. Kira-kira itu yang saya garis bawahi kalau kaitannya kan filosofi belajar di kantor. Coba yang nanti saya lanjutkan setelah melihat materi menarik. Ini saya ulangi. Kira-kira jawabannya apa sekarang mungkin sudah tahu, berubah dengan yang kemarin karena kemarin banyak yang menjawab setuju. Padahal apakah benar-benar setuju kalau hal seperti ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini kaitannya dengan budaya positif. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan dalam sekolah dapat meningkatkan sikap anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira bagaimana? Jawabannya setuju sekarang? Berubah pikiran ini. Nanti akan kita jawab lagi di materi berikutnya. Jadi ada yang memang ini disetujui, tapi ada yang tidak. Sudah seperti itu. Tidak sepenuhnya setuju. Kemudian saya lanjutkan seperti yang kemarin kaitan dengan kepala tangan, melakukan tugas, melakukan kegiatan sekolah dan seterusnya. Bapak Ibu punya praktiknya segenggam berlian diminta bukan oleh Pak Mahfud. Kira-kira boleh atau tidak? Karena teman dekat boleh. Banyak ini. Ya enggak boleh. Tidak boleh. Bahkan berarti bukti otomatis tidak boleh dibuka. Siapa yang bisa membuka? Yang punya barang atau dirinya sendiri. Itu kira-kira seperti itu. Bapak-Ibu, saya agak sedikit dalam materi sebagainya. Jadi karena beberapa tadi punya segenggam rahasia, segenggam tujuan yang boleh tidak boleh diketahui orang lain, sehingga dia hanya bisa membuka adalah buku. Pertanyaannya apa ini? Siapa yang bisa mengontrol kita membuka atau menutup? Dirinya sendiri. Itu mana filosofi di belajar Dewan Solo. Kemudian Bapak Ibu, ini saya ulangi yang kemarin seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Filosofi
BI yang memiliki peran penting untuk menjadikan namanya BI subur. Ini saya ambil dari Bukunya tadi dasar pendidikan keluarga. Dalam judul seperti ini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidupnya. Jadi anak-anak didik kita itu seperti itu. Oke. Kita itu ibaratkan sebagai petani yang sudah dibekali oleh bibit-bibit tertentu. Seperti kemarin kalau bibit jagung, anak itu sudah bibit jagung harus tukul. kok kita kelola dengan cara mengolah padi. Tentunya tidak akan panen malah susah. Gitu? Tidak panen. Karena anak itu dalam filosofi KD itu bukan lembaran kertas lagi, lembaran kertas kosong maksudnya, tetapi lembaran kertas yang sudah ada garis-garis samarnya. Sebagai guru kita tinggal menebalkan garis-garis samar itu, dan tentunya kalau yang kurang baik ya kita betulkan. Kemudian konsep ini dari budaya positif ada banyak nih. Ini materinya kalau disampaikan 4 pertemuan saja tidak cukup, tapi kita ringkas. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar seperti tadi Bapak Ibu, bahwa kita itu sekarang tidak hanya menuntut tapi menuntun. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, perilaku motivasi perilaku manusia, Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, keyakinan keras, keyakinan SD. Belajar dengan paradigma baru merupakan belajar yang dirancang dengan prinsip. sekarang ini pembelajaran yang disebut dengan diferensiasi. Saya sampaikan lagi materinya di diseminasi yang akan datang karena kami belum sampai di pembelajaran diferensiasi, nanti di modul 2. Nanti saya sudah ngintip kasih di modul 2 itu mengenai pembelajaran diferensiasi. Sudah punya prosedur, ternyata selama ini yang kita pahami masih banyak yang belum pas. Kemudian tidak lupa juga pembelajaran berdiferensiasi tetapi sesuai kebutuhan dan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu yang sebagai dasar kaitan kita di negara Indonesia. Kemudian paradigma baru itu dari bukunya Dr. William Glasser. Di situ disebutkan bahwa kadang kita itu masih menganggap bahwa murid itu bisa dikontrol oleh guru, ternyata kurang tepat. Ilustrasi guru mengontrol murid ini masih salah. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu mengembangkan karakter itu juga belum benar. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa tidak memaksa itu juga kurang tepat. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau yang dulu kita akan lagi dengan stimulus respon, sekarang kita berubah ke teori kontrol. Jadi perubahannya kira-kira menurut saya benar kopi. Kalau realitas kebutuhan itu dianggap sama, padahal aslinya kebutuhan itu berbeda. Orang melihat hal yang sama, sementara orang itu melihat gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang berbandingan sama dengan kita, tidak bisa nih, karena orang-orang itu punya pandangan yang berbeda juga. Sehingga kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini secara ya beda-beda itu namanya diferensiasi. Orang lain bisa mengontrol saya, ternyata tadi seperti beberapa masalah kepala tangan hanya
dirinya sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata ketika kita mengontrol itu tidak bisa mengontrol orang lain dan seterusnya. Pemaksaan adalah suatu rujukan kolaborasi dan seterusnya ini. Saya lanjutkan. Disiplin positif ini keterkaitan teori Kontrol hati bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Makna disiplinnya apa? Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang beringat berdasarkan nilai-nilai yang kita miliki. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir tentang ini tidak bingung kalau belum kita mulai satu-satu. Intinya dalam disiplin positif itu adalah nanti yang akan menjadi dasar budaya itu sendiri. Ini bos-bosnya lebih banyak sekali. Disiplin positif artinya seperti ini, manusia. Kemudian yang menjadi dasar dari budaya positif itu adalah kita harus mengawali dulu dari disiplin positif. Kalau guru dia butuhnya yang lagi, gitu. Murid kan jo, garis itu lagi garis. Murid yang jo, orang telah guru dewi saya lebu telah naik itu kurang baiknya. Mana kata disiplin ini Ki Dewantoro lagi. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi makna merdeka itu sering dirasakan begitu. Saya ingin merdeka belajar dan mengisahkan arti orang bebas olahraga ngajar atau bebas olahraga itu yang belum terlatih. Makna merdeka sebenarnya seperti apa? Itu kadang kita maknanya itu masih belum pas. Disiplin merdeka apa? Merdeka itu harus diawali dari disiplin diri. Artinya kita mau menentukan sesuatu itu bebas, tapi tidak terlepas dari yang namanya disiplin. Kira-kira seperti itu. Kemudian definisi merdeka. Kata merdeka menurut Ki Dewantoro dari kata merdeka itu jarwa, mohon maaf kalau saya salah bacanya. Jarwanya ora mung lepasing panglir apa iki. Nggih uga kuat kuwasa aman diri priyangga atau merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu maksudnya merdeka memerintah diri kita sendiri ke arah yang baik, arah yang mengambil nilai-nilai kebajikan yang walaupun merdeka sekarang mengambil diri itu tidak seperti itu dalam berbeda biasanya ini jarang dengan pandangan dia dosen atau dosen dalam bukunya sekarang lain School Disiplin tahun 2001 dia mengatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya jadi malah artinya agak berbeda. Disiplin itu artinya berbeda, saya kira sudah pasti. Kemudian kita harus berdisiplin apa? Berdisiplin terhadap nilai-nilai kebajikan yang mengarah ke banyak ini contohnya. Kalau di dalam profil pelajar Pancasila nilai kebajikannya ada 6 dimensi, ada beriman, bertakwa dan seterusnya. Ini banyak makna ini. Berkepentingan global. Pertama mandiri dari generasi. Kalau dalam ibu religius, ada toleransi, rasa hormat, integritas dan seterusnya. Dengan keterampilan hidup bersih, agar dapat dipercaya untuk saling mendengar dan akhirnya tidak mendengar lain dan berikan yang terbaik.
masih banyak lagi sebetulnya. Ada ratusan jenis nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya nilai-nilai kebajikan itu apa? Ini nilai yang harus ditanamkan dalam disiplin diri tadi. kita mau juga menentukan tetapi ya kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, Ibu, kalau kita nanti agak mikir sedikit. Dalam pidana dosen, dalam buku struktur disiplin tadi, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3. Yang 3 itu terbagi lagi menjadi 2, yang 1 ekstrinsik dan yang 1 intrinsik. Mana yang intrinsik? Mana yang ekstrinsik? Kita dari ekstrinsik dulu ya. Dari ekstrinsik, Bapak Ibu mungkin kalau di benar tidak di sekolah kudu absen jam 7. Itu kira-kira motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik. Saya sudah berat jadi intrinsik lagi. Kemudian karena apa? Karena kita takut akan kena hukuman atau Yang disebut dengan menghindari ketidaknyamanan. Kemudian motivasi yang kedua menurut dari dosen, anak kita iming-iming susu-susu juara siji tak tukoki es pupuk atau masuk es pupuk ngapain baru. Anak itu akan berlomba-lomba karena ada motivasi mendapat hadiah atau imbalan. Itu juga yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang intrinsik itu yang mana? Kalau dalam teorinya ini, motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan yang tadi banyak sekali. Jadi misalnya Bu Eka kalau dari rumah ke Sandi Mulyo bawa helm, naik motor ya, ke helm misalnya gitu. Oh, pakai helm di bawah salah ternyata. Karena pakai helm, tujuan Bu Eka pakai helm apa? Melindungi pada padahal betul. Kalau ya. Apakah Bu Eka karena takut nek nomor turunkan nanti tiba-tiba ada polisi? Tidak. Berarti Bu Eka kira-kira itu sudah muncul motivasi dari intrinsik atau ekstrinsik? Kalau Bu Eka betul ya, dari rumah ke sekolah memakai helm, memakai helm, tujuannya untuk intinya apa? Nilai kebajikannya yang mana? keselamatan. Itu keselamatan atau diri. Itu adalah motivasi intrinsik. Tetapi kalau Bu Eka, wah kok gak ada polisi tak helmnya tak gede, helmnya saya pakai. Nah, ini berarti karena motivasi menghindari ketidaknyamanan. Jadi paham nggak Bu? Nah, kita sebagai guru modern Sekarang itu dituntut anak itu muncul motivasi itu dari semua. Ya, kita proses, kita belajar, saling bantu, saling kerjasama nanti pasti ini. Kemudian, Bapak Ibu ini dulu. Sekarang jawab dulu. Bila di sekolah ada kegiatan aturan yang memberikan surat kepada BPK apa? Tidak dalam buku pribadi. Karena selain tidak lembaga atau tidak ada atasnya BPK dan menjadi karena musik, karena sering bapak waktu. Ini ulang bulan dengan. Apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya. Karena apa?
Jawabnya jujur pun lagi. Nah, gajinya nilai tanggalah kita kewajibannya menuntut anak didik kita. Oke, mudah-mudahan dari nanti keluar dari fitness ini intrinsik semua ya, kepala kita. Gitu kan Bapak Ibu. Jadi kenapa kita datang pagi? Kenapa kita harus Sebelum jam 7 sudah akhir karena bukan ini. bukan karena ini, bukan karena yang berwilayah ini. Oke. Karena siapa nah, itu kita pernah. Karena ada presensi yang harus kita capai. Lanjutkan. Nah, ini menurut kita dari kegiatan itu motivasi kegiatan sebelumnya motivasi mana yang paling berdasarkan perilaku menurut diri sesuai Ada nanti nih. Banyak yang kita menyadari di anak-anak sekarang masih banyak yang termotivasi karena ekstrinsik, karena kita punya peraturan akademik, kita punya peraturan semula. Sekarang kita berupaya mulai sekarang mulai sekarang kita coba anak-anak itu muncul kesadaran diri dari memotivasi diri sendiri. Ini yang disebut dengan budaya positif. Nah, caranya ya pakai belajar bareng-bareng. Kita tidak mungkin hanya dalam cara sesi itu. Kita mulai dari diri. Karena merdeka itu M-nya itu mulai dari diri, E-nya itu elaborasi pemahaman, R-nya itu ruang kolaborasi. Jadi ada kait-kaitannya. Sampai A yang terakhir itu aksi. Tanya kita ke sesuatu itu seperti itu merdeka itu aslinya itu akronim merdeka itu sudah berubah zamannya. M itu mulai dari diri, A elaborasi konsep, kita memiliki teori-teorinya, R kita kolaborasi, D itu diskusi, demonstrasi kontekstual, kita pahami dari teori terus kita dibutuhkan. Kemudian E lagi itu Eksplorasi konsep itu jangan lagi yang elaborasi pemahaman. Kemudian K-nya itu aksi. Jadi semua itu bisa tercapai kalau memang mulai dari diri kita itu sudah introspeksi. Jadi apa ujian? Koordinator berikan. Kita harus mulai dari dulu. Nanti akan berjalan aksi. Kemudian, kita mulai dari diri kita tadi. Kalau terbentuk beliau positif itu bagaimana? Makanya paling tidak kita melakukan diri bersikap itu kepada kita tanamkan mulai dari yang tertuju itu termasuk. Jadi sekarang itu anak itu diajarkan untuk kalau Bu Alfi kemarin bilang ke saya, ini bocah orang kata jangan, aja sih, ojo. saja ya. Kita bisa seperti itu. Misalnya, kalau peraturan akademik itu dilarang buang sampah badannya. Kira-kira kata-kata yang ke arah positif atau berubah kita. Mari bersama-sama bertanya, atau kita jangan letakkan sampah di letaknya atau jangan di gunung itu saja ya. Yang enak dengan betul. Jadi kalau dalam kata-kata beliau itu tidak seperti itu. Kata-katanya mungkin nilai-nilai tidak itu yang muncul. Segala benar. Saya seperti itu. Itu kalau semuanya itu berarti aku rawat dengan sama sudah. Nah itu yang harus kita
Ya memang sulit. Memang sulit, tapi saya yakin kita bisa. Jadi Bapak-Ibu, tentang hubungan konsekuensi restitusi. Tadi saya tanya yang pertama, selama ini jawab Setuju atau tidak nih? yang pertama. Saya kira namanya itu kan beda Bapak-Ibu. Ini ada hubungan, ada konsekuensi, ada restitusi. Hubungan itu apa? Hubungan itu tidak terencana, tiba-tiba kita tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat sama dan bisa berupa fisik atau psikis. Dengan konsekuensi, kalau konsekuensi itu terencana, artinya sudah disepakati, sudah beraturan. Mungkin tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun konsekuensi itu tetap tidak nyaman. Cuma ada beberapa konsekuensi itu yang membuat juga nyaman. Sikap guru yang selalu monitor murid. Kemudian ini yang hal-hal yang akan pelajari di guru kuliah ini yang namanya restitusi. Proses pendekatan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif dengan masyarakat murid untuk mencari solusi. Jadi anak itu karena guru itu sekarang kan mengarah lebih ke fasilitator. Jadi bocahnya yang masalah loh, kok ngajarin masalah gitu masalah seperti apa? Kalau nggak bisa ya kita kalau itu tetap di sini, agak mikir sedikit. Kemudian, nah ini, ternyata hubungan itu jadi satu kolom dengan yang namanya identitas gagal. Kemudian yang dua tadi, konsekuensi dan restitusi, itu yang disebut identitas sukses. Tapi di bawah ini masih ada bedanya. Kalau restitusi nanti hasilnya akan positif. Kalau konsekuensi ini masih menambah, artinya bisa positif, bisa negatif. Itu kira-kira. Kemudian apa saja yang mengatakan seperti itu ini bisa dituliskan. Tapi sudah tapi besok saya bagikan lalu sesuatu di BBM banyak ini sebenarnya. Kemudian ini baru saya ingin tanya ini, kita sepakati bersama. Ini pertanyaannya seperti ini maksudnya. Setiap pertanyaan ini termasuk apa yang hubungan atau konsekuensi. Maka satu, karena satu kali di dalam buku kalimat saat tidak akan terlalu enak karena terlalu sesuai. Hubungan, setuju? Kemudian yang kedua, hari ini kita berdasarkan dua kali kita akan berdasarkan sekolah. Hubungan. Yang ketiga, kita yang juga bisa konsekuensi. Ya, maka murid diminta untuk selesai karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman menggantikan kertas tugas rumah di atas tertulis. Konsekuensi. Coba teman-teman apa nih? Hukuman nomor 7. Hukuman nomor 8. Hukuman nomor 9. Konsekuensi nomor 10. Konsekuensi nomor 11. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak disediakan berlebihan karena sudah hitungan saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Akhirnya makanya dirumuskan bersama. Terlambat hadir belajar 15 menit. Konsekuensi. Sesudah kelas musik membahas konsep. Mari memiliki lapangan basket pada saat pelajaran fisik. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah tanpa WC. Hukuman. Bangkit. Apa tuh konsekuensi?
konsekuensi hal yang harus dilakukan karena melakukan perbuatan atau tanggung jawab. Apa hukumannya? Baik, hampir sama nih. Nanti kalau dalam kelas ini ya begini nih, contohnya nomor 15. Lah wong nugel ke pensil kok nek konversi WC. Kan boten nyambung. Gitu. Kan tidak nyambung. Kemudian yang nomor 14 ini pelajaran PJUK kan kita katakan konsekuensi karena kesalahannya di pelajaran PJUK dan kelihatannya di paham ya Pak Ibu? Lawel paham yuk kita begini. Coba apa itu maksudnya konsekuensi? Kemudian ini sudah juga aku bikin apa jajan tidak dijadikan turunan berpikir dalam ketentuan di lapangan. Konsekuensi sederhana ini. Nonton ke? Bisa dipahami ke? Ya. Nomor 1, kenapa tidak konsekuensi? Gimana konsekuensi? Wong terlambat, kok misalnya kalau nyatet, harusnya konsekuensinya ya belajarnya dikurangi istirahatnya atau apa? Nonton seperti itu. Kira-kira konsekuensinya seperti itu. Lari mengelilingi lapangan basket, lalu urusannya carry malah tambahkan lari. Paham ya? Nah ini yang disebut konsekuensi dan hukuman. Kemudian ini saya juga menyangkal Bapak Ibu sama memahami ini juga sulit. Nanti kalau ini jangan ditanyakan dulu, saya baca saja. Dihukum oleh penghargaan. Teorinya banyak sekali. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum kita. Karena apa? Ini menurut Alfikon atau bacanya gimana itu? Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor tertentu. Ini mungkin kaitannya dengan teori motivasi tadi, kaitannya dengan X. Penghargaan itu menurut kolom ini tadi pengaruhnya bisa jaga PE dan bisa jaga panjang. Penghargaan bersifat mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, tidak efektif dan merusak tubuh. Ini lupa. Kita harus juga modul banyak ini kaitan dengan ini. Selanjutnya, penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi. Saya tadi bilang seperti jujur, nah mari kita sama-sama belajar bersama. Jadi ini itu tadi bisa dilakukan bersama. Ini saya rangkum tadi. Kemudian baru kita ke kebutuhan dasar manusia. Ini baru tidak pernah menyadari. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Tentang hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan dan seterusnya. Anak-anak hidup kita itu melakukan itu biasanya karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Begitu juga Pak Wan dan LPK. Ya, teruskan. Contohnya apa? Contohnya apa? Apa tanyanya? Ini contoh ini. Jika seorang anak kelas 3 SD begitu kita di rumah, sekolah dan sekolah menangis dan mengadu. Kelas SD SMP begitu. Menurut Anda, mengakui dia bahwa dia benci pada berani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh dia jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenang atau bernyanyi waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara.
kami nggak seru jadinya. Dan yang kedua, ibu guru tidak menyapa yang ini. Padahal aku pakai jilid rambut baru. Aku suka gambar tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di dalam kelas. Kira-kira dari ketiga ini guru ada siapa yang belum terpenuhi? Yang pertama dulu. Yang pertama, yang kedua, nyanyi berarti apa? Kemudian yang kedua, kasih, sayang satu cinta, kasih. Kemudian yang ketiga, apa kira-kira? Ya, nanti kita kaji korek-korek lagi masalah-masalah Sekali. Kemudian, ya ini sebagai guru, bapak ibu dalam ilmunya guru sekarang ini tidak guru pemuda sebetulnya. Kemarin sudah satu dalam judul, mungkin nanti tidak saya putarkan nih, tidak kelamaan. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman, memantau dan manajer. Oleh itu, harapannya di era sekarang itu tidak feeling di tiga ini, tetapi yang bawah ini. Anjurannya di manajer, kalau guru menjaga bahwa memantau tidak perlu satu teman membuat rasa bersalah atau hukum. Ini kebetulan kita tetap di posisi manajer atau memantau. Nah ini Bapak Ibu, apabila belum masuk kontrol, kalau kita menjadi penghukum atau membuat rasa bersalah, nanti bisa mengakibatkan itu beridentitas gagal. Kemudian kalau kita di teman atau memantau bisa berhasil, tetapi anak itu motivasi yang muncul masih dari ekstrinsi. Tetapi kalau kita jadi manajer kita itu nanti anak bisa berhasil, tetapi muncul dari motivasi ini kalau dibaca dan selisih baca. Jadi saya lanjutkan. Kemudian contoh penerapan fungsi kontrol. Ini salah satu tarikan videonya atau ini aja dibaca. Ini teman, kira-kira seperti ini. Jadi kadang kita juga sulit. Ini saya berposisi di mana dengan kata-kata ini. Ini kan bagaimana saya harus sebenarnya terus jadi. Itu sekiranya kita kata-katanya ya, kita kata-kata apa? Begini. Kemudian di posisi manajer kira-kira kita di posisi jadi kita dapat 5 posisi atau 4 selain manajer tadi. Bedanya itu menurut saya hanya satu. Kalau kita di posisi manajer itu, kita itu memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi kita tawarkan. Misalnya bangunnya telat, kita tawarkan anak punya solusi apa dengan sering terlambat itu, dengan bangunnya terlambat. Orang pakai kita panggil anak itu, kasih solusi, kasih apa itu? Kita beri kesempatan anak itu membuat solusi sendiri. Juga kakaknya kita menyelesaikan. Itu yang terjadi di kita. Makanya kita harus bisa menanamkan dulu di sini perbedaan anak itu betul-betul tertanam dalam diri anak. Saya tidak tahu di negara-negara seperti kemarin Ukraina ya perang saja. Musuh rebutan armumo, mobil, karena mobil itu rebutan terus dari ruang jalur ke kiri jalur. Di sana belakang buang itu tetap jual jalur, ngantri ya ngantri. Itu
padahal pada saat posisi panik. Budaya seperti itu di luar. Nah itu nilai-nilai seperti itu yang harus kita tanamkan di anak didik. Apalagi di Jepang, di Jepang harus KPK untuk ya. Saya sering ke Jepang tuh di Google Map, di ya Google Map juga sering ke Jepang. Atau bisa kita studi tour ke Jepang, turunannya Niro. Itu geng. Jadi bedanya kita akan sulit. Berbeda di posisi itu paling sulit. Kita sebelumnya harus menanamkan macam-macam dulu ke anak. Kalau tidak tanpa itu, tidak tanpa itu, dia tidak berhasil. Dan yang begini kita tadi harus kita lakukan begitu. Jadi Ibu, ini, kita harus introspeksi diri, kita harus menjaga diri. Tapi sampai hari ini masih di posisi apa? Saya biasanya saya di posisi sering. Tapi saya juga pernah berada di posisi membuat rasa besar setelah saya mengalami kata-katanya. Karena dari 2023 awal itu saya berdampingan dengan BK itu angka kasus sudah bilang aku berada di Bina, di rumah, di Gede, di Kalismu itu selalu berkomunikasi dengan saya. Bahkan sebelum saya tahu apa posisi kolonial sekarang ini sering kita jalani, kita lalu. Kemudian posisi teman mungkin juga. Kemudian posisi pemantau kita ini. Nah mungkin dia posisi manajer ini yang kita masih sering lalu. Nah itu sok pokoknya di kalangan. Kamu itu harusnya bangun pagi. Nah, tidak memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk mencari solusinya saja. Itu guru modern sekarang seperti itu. Nah, beliau Mas Nadim itu dilakukan seperti itu sekarang. Kemudian, ini kemarin videonya mau diputar benar? Lagi. Ini yang disebut selanjutnya. Sebelum kita ke sana, sebelum kita membuat suatu konsekuensi, sebelum kita mengarah ke nanti atau materi mengenai restitusi, ada yang namanya keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, dalam ilmu budaya positif itu seperti itu. Kita harus membuat keyakinan dulu bahwa anak itu mempunyai disiplin diri dulu, disiplin yang positif, sehingga menjadi budaya positif, sehingga keyakinan dari nilai-nilai kebajikan itu tertanam dulu, baru kita bisa membuat keyakinan kelas. Mungkin siswa masih banyak yang belum punya nilai kebajikan yang tertanam, sering itu. Pembentukan keyakinan kelas, ya, yang pertama ada bersikap positif. Nanti kalau dibagi di diagram T, ini diagram T namanya seperti ini, tampak seperti datang tepat waktu, tapi tidak tampaknya dilarang terlambat. Ini kata-kata positif dan negatif. Jadi kami bermain-main sendiri. Ini yang tampaknya mendengarkan saat guru berbicara. Seperti tadi, membuang sampah pada tempatnya itu masih belum positif. Positifnya menjaga kebersihan kelas, membuli pada teman, menghargai pada teman dan seterusnya. Tapi ya kadang memang ada anak yang sulit untuk paham nilai-nilai kebersihan yang seperti ini. Bapak Ibu dalam diagram menurut ibu itu budaya positif itu lingkupnya besar. Di dalamnya ada lingkungan positif, di dalamnya lagi ada keyakinan kelas, baru di dalamnya lagi ada pelajaran kelas. Mengajar saya kan pelajaran gitu.
Biasanya pelan-pelan, tapi kita jadikan budaya positif. Kemudian, nah ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini sudah saya tanya. Sudah saya tanya. Kami guru dan murid saling menyayangi keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan Tuhan. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Menjaga kebersihan. Berdoa sebelum dan sudah kegiatan. Aktif dalam belajar. Jadi kalau yang keyakinan kelas, yang sesuai. Kemudian dalam bola keyakinan kelas, intinya saya baca itu juga agak bingung. Nanti guru wali kelas pertama itu buat sekarang dengan siswa. Keyakinan yang ada munculkan itu apa? Kemudian kalau prakteknya nanti bisa kita bantu belajar membuat keyakinan kelas itu seperti apa. Tapi konsepnya intinya dari yang dulu peraturan kita ubah menjadi budaya. Yang dulu dari peraturan kita ubah menjadi keyakinan nilai-nilai kebersihan. Kira-kira seperti itu, ya Ibu. Kemudian kegiatan dalam keyakinan. Ini kalau mikir tabel ini mana tulis, kita praktek saja lebih mudah. Jadi Seperti tadi, anak itu hormat akan tampak seperti datang tepat waktu, tapi tidak sering datang atau hadir terlambat dan seterusnya. Kemudian ada tabel ini peraturan, kemudian tabel kanan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang apa? Ini kebersihan yang harus dimunculkan di sini. Kalau dengan peraturan yang selalu berikan buku tempatnya, kira-kira tertib, rapi, tepat, bertanggung jawab, tepat waktu. Kira-kira dulu gini. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai, mungkin itu. Terus apa lagi? Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, kasih sayang atau saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Jaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Bergantian atau menunggu giliran. Berarti kebersihannya apa? Masa budaya asli. Masa sabar. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Menjaga keselamatan. Keselamatan yang mana? Ini kira-kira ini bisa tambahin ini. Keselamatan, keamanan, dan seterusnya. Ini kira-kira keyakinan kelas nanti yang dimunculkan di budaya kemudian, nah ini tadi saya ulang lagi. sebetulnya kan ada materinya sendiri. Nah sekarang kita lihat sedikit dari sini. Apa tuh segitiga restitusi? Kenapa kalau segitiga restitusi? Segitiga restitusi dikembangkan oleh itu sangat ini dosen berdasarkan kontrol dari Dr. William Fraser adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada tiga tahap dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi dan segitiga tidak. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang bisa diberikan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi bukan konsekuensi atau hukuman.
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini berlaku sembilan kiri restitusi. Kemudian ini tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa? Keyakinan kelas apa? Ya memang itu. Dari keyakinan atau milih kebersihan apa itu harus dilakukan dulu dia. Kalau itu belum, ya dia mungkin tidak akan terwujud. Ya betul kan aku itu cukup ya kalau sama saudara ini benar benar itu namanya milih kebersihan belum terang. Jadi, itu dulu makanya ini urutannya paling terakhir. Masalah bidang identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses belajar. Contoh semuanya ini. Kata-kata yang paling atas ini saya juga kadang kurang setuju. Untuk hal yang terakhir, anak sudah bisa menyadari salahnya. Itu boleh kita anggapkan di berbuat salah itu wajar. Tapi kalau anak belum merasa bersalah, ya sudah diucapkan seperti itu. Berbuat salah itu wajar, kok diucapkan di anak yang belum merasa bersalah. Karena ada gimana? Ya itu benar-benar Bapak Ibu yang menangani tadi. Oke. Kemudian yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tetap harus memvalidasi bahwa perbuatan yang dilakukan anak itu apapun alasannya tetap tidak benar. Itu seperti itu. Untuk kita garis bawah itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya di dalam restitusi itu anak diminta untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, saya kemarin praktek tapi harus tak lama lagi praktek. Lagi. Jadi saya praktek, terus saya juga akan memantau perkembangan ini bagaimana. Ini siapa ini Bapak Ibu? Ini Randy, ini kasusnya seperti ini. Randy merupakan murid ke-8, anak yang berlaki, usil dan suka ngobrol dengan mamanya. Namun mengalami yang istiqomah, akan ada video. Kemudian sering membawa buku tidak sulit dengan jadwal, buku tulis kosong tanpa catatan dan sebagainya. Guru mengkomunikasikan materi ini, namun belum terlihat adanya perubahan. Berarti kelas 8, ini kelas 9 semua ini. Kelas 8 aja, 7 aja. Kelas 8 masa bisa jadi. Oh, ini bagaimana yang dipilih di kelas ini? Ya, sama. Ini kita bukan lagi lagi. Ini juga lagi seperti ini kita tahu. Iya. Iya. Kemudian saya sebenarnya mengenai saya itu restitusi ini restitusi pola lagi. Karena saya waktu itu belum paham dengan segitiga SD. Tapi ini apa gitu? Tidak begitu jelas namanya itu jawabnya kalau begitu keras kayak macam-macam. Nah, kalau benar-benar belum sih. Kalau bisa tak saya rekaman dulu ngomong semuanya ya. Boleh berarti pertanyaan ini. Itu seperti itu. Ini seperti itu. Ya,
Kalau ada sesuatu lagi ada ngomong saya masih itu kerjakan ya. Kamu mau ngasih kalau ini kalau tanpa skenario itu dalam itu kamu oke, kemudian itu apa ya? Kira-kira apa ya yang memberikan kamu? Ya, maksudnya ini kamu kira-kira kalau saya mungkin tidak kenal dia, kalau saya cuci kamu ingin menjadi ini masalah kemudian masalah kuliah itu tuh banyak aksi nyata yang sudah saya laksanakan ke siswa. Ada satu waktu itu aku panjang karena itu lain. Dan itu nyata betul. Jadi aku berpikir program ini aslinya, kalau bikinnya ini aslinya, tapi tidak ada yang terakhir. Ya bikin aja. Sering saya itu dengan begini, Bu Irma, Bu Fitri, Pak. Kalau itu belum pernah. Saya ya, pernah. Berapa? Betul, Bapak Ibu, ini yang terakhir dari saya ini. Untuk menciptakan budaya positif seperti tadi yang sudah saya paparkan, disiplin diri, disiplin positif harus terbentuk dulu sehingga muncul keyakinan keras yang baik dulu baru bisa berbagai budaya positif kira-kira seperti itu. Kemudian hanya pesan saja. Pada saat mencoba muncul keyakinan keras bersama murid, pasti mereka sangat antusias dalam melakukan ide. Setelah itu tahun depan juga. Jika peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Setelah wali kelas itu wali kelas di situ kan. Yang menjadikan hanya khusus. Mereka wali kelas itu. Guru tidak akan mencari solusi dengan permasalahan yang ada dan tidak terbebani dengan hukuman untuk menjadi gurunya orang gampang darah tinggi. Kemudian jadi nanti dengan mengulangi dan seterusnya ini rasa betul. Jika murid melakukan suatu perbuatan pasti ada tujuannya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yaitu anak
untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini kata Pak Koordinator bilang kita juga seperti itu setuju. Jika anak itu melakukan kesalahan itu karena belum terpenuhinya kebutuhan dasar. Maka kita sebagai guru yang melakukan fungsi kontrol dari kedua fungsi tadi, yang terbaik adalah fungsi manajer. Kalau itu bisa sisi baik. Jika terlalu melakukan suatu hal ini, kita bisa menerapkan solidarity. Jadi agar itu mencari solusinya sendiri. Kemudian ya kalau harus kita tanya konsekuensi dari janji yang sudah dibuat itu, besok kita pantau perkembangannya seperti itu. Kalau sudah menutup sebenarnya gitu. Kemudian tentu kita katakan ini. Hal yang menurut saya gitu terutama, penting dalam menjaga kondisi itu adalah kolaborasi atau kerjasama. Jadi itu saya tetap mohon bantuan beliau itu, ini bukan hanya sekedar aksi saya di diseminasi, tetapi mari kita ciptakan SMP Negeri 1 Tanjung Mulia itu benar-benar sesuai visi yang kita berbudaya, tetapi berbudaya yang positif. Budaya positif kata terbentuk kalau kerjasama juga terwujud dari dalam diri kita sendiri, orang tua dan masyarakat. Iya kan, betul. Jadi kan guru yang diberikan kira-kira ini yang fair untuk kita semuanya. Itu dari saya kurang lebih mohon maaf, ini kalau ada tanya jawab bisa disambung. Atau saat ini saya dulu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyampaikan materinya luar biasa sekali ya materinya ini harus kita praktikkan nantinya pada diri kita, pada anak-anak kita dari rumah ataupun anak kita yang ada di sekolah ini. Oke? Sekarang memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Silakan mungkin masih ada pertanyaan yang mungkin tadi tentang materi yang kurang jelas untuk kita dipaparkan kembali atau disertai dengan contoh yang lainnya. Silakan bisa kalau mau ditanyakan kepada Pak Agus. Silakan mungkin sementara. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sekali lagi kami hanya ingin menegaskan kami sangat tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Gus tadi. Kalau kami tidak diberi fotokopiannya, terus terang kami orang tua itu urli lari. Jadi kami nanti mohon untuk diberi kopian materinya adalah luar biasa. Kemudian yang kedua, tadi untuk wali kelas tahun depan diharapkan untuk bisa merevisi ya peraturan yang ada di setiap kelasnya masing-masing. Nah, di sini saya juga selaku guru karena saya tidak wali kelas, maka saya juga terus terpikirkan ini peraturan yang dibuat di sekolah kita ini sejauh ini apakah juga sudah sesuai dengan prinsip restitusi itu ya, betul restitusi. Nah, nanti mari kita koreksi bersama agar peraturan yang ada di sekolah secara umum maupun di kelas secara khusus itu sudah mengacu pada restitusi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Prati. Monggo Pak Agus bisa langsung ditanggapi. Terima kasih Bu Prati atas masukannya. Memang kita dituntut sekarang seperti itu. Tahun ajaran baru nanti kita akan bantu ya Pak Sekti ya, dengan kelas setiap kelas itu seperti apa. Kemudian untuk buku budaya sekolah itu juga akan kita revisi. Judulnya wis budaya sekolah ini isinya saya peraturan akademik. Nanti akan kita revisi. Kemarin saya sudah ngobrol dengan Mas Dwi. Wis tak kon sinau modul. Jawabannya nih aku mumet gitu. Nanti tim budaya itu ada Bu Septi juga kita Bu Septi, Mas Dwi, Bu Mutiah dan
siapa lupa saya aja. Itu yang nanti akan membantu merancang peraturan akademik menjadi budaya positif di sekolah. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya keyakinan Kelas itu saja sebetulnya. Cuma yang paling kecil itu adalah di kelas. Keyakinan kelas justru tidak perlu dijaga. Karena kalau kita semua, maksudnya apa? Sedikit-sedikit saja. Budaya positif juga tidak harus banyak-banyak. Tapi bisa mencakup beberapa nilai kebajikan yang ada di yang diyakini universitas. Ada berbakti. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang mau menanggapi atau bertanya sebelum nantinya kami tutup. Satu lagi, ini sisi kiri sudah rasa, sisi kanan. Ayo. Dua kali saya mengikuti kegiatan seperti ini, saya benar-benar merasakan, memang benar-benar merasakan belum menjadi guru yang dirindukan kehadirannya. Dan saya juga belum bisa menjadi manajer karena saya masih sering menjadi penghukum seperti itu. Kemudian di sini karena saya tahun ini baru mulai belajar untuk yang kurikulum merdeka, jadi seperti tadi saya video masih perlu bantuan, dukungan, kerjasama yang menjadi lebih baik itu karena saya sendiri belum memahami, apalagi kemarin yang di saya ingin sekali itu tahu tentang belajar yang diferensiasi itu. Saya benar-benar belum, cuma mendengar baru tak eleng-eleng, tak mengenal, tapi saya belum tahu praktek nyatanya itu yang seperti apa. Kemarin yang saya lihat itu KKM 75 yang mampu dengan yang tidak mampu sama-sama 75, tetapi 75 yang belum nyandak dengan 75 yang sudah nyandak. Saya tak pikir-pikir di rumah operator sing siji 75 sing siji 80. Kok tadi Bu itu siapa yang pendamping kok mengatakan sama-sama 75, itu sih menjadi pikiran saya itu bagaimana cara menilainya, itu yang menjadi saya belum paham itu otomatis yang kemarin. Kemudian untuk yang hari ini perlu belajar ya. Kemudian yang saya tanyakan tadi ada keyakinan kelas awal itu untuk belajar karena saya saat menjadi guru mabel IPS itu saya juga kemarin juga bisa dikatakan saya mempunyai aturan-aturan untuk mengikuti pelajaran saya. Apakah itu juga bisa diubah menjadi keyakinan atau cukup keyakinan kelas saja? Karena saya selama ini kayak ada peraturan misalnya saya memberikan tugas satu kelas tidak satu saja tidak mengumpulkan, satu kelas tidak akan saya nilai. Berarti itu kan itu hukuman ya, tapi kan itu terus bagaimana untuk bisa mengubah solusinya seperti itu? Apakah nanti ada apa tadi yang menjadi tip khusus seperti itu? Kalau keyakinan kelas itu kan secara umum, tapi ini yang saya tanyakan karena kemarin saya memang memperlakukan seperti itu. Misalnya tidak mengerjakan satu anak satu kelas yang saya beri sanksinya seperti itu, untuk mengubahnya itu berarti bukan menjadi peraturan lagi, menjadi keyakinan atau bagaimana? Minta solusi, minta kerjasama, bimbingan karena memang benar-benar saya belum paham dengan semua ini. Dan setelah mengikuti 2 hari benar-benar lingak-lingkup, berarti aktif belum menjadi guru yang dirindukan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Berkaitan dengan yang pertama pelajaran diferensiasi, mungkin didiseminasi berikutnya nih sebelum pelajaran, karena terus terang saya juga belajar berdiferensiasi baru hari ini baru mulai belajar modul-modul dan seterusnya. Diferensiasi yang berbeda dan seterusnya itu kita pelajari next pertemuan berikutnya. Oke. Kemudian kaitan dengan KKP, memang di awal ajaran minggu itu sebenarnya itu subjeknya kalau ini itu rawon sisuk ya, itu nanti akan belajar diferensiasi. Kemudian kaitan dengan tadi dulu mengenai bagaimana dulu peraturan sekolah, peraturan khusus kalau kemarin itu namanya kesepakatan
kesepakatan antara guru dengan murid mengajar. Itu tapi kalau itu diusulkan dulu dari rekan-rekan kelas ya lebih baik seperti itu. Misalnya datang tepat waktu, orang ini bidang ini datang tepat waktu. Kemudian itu juga ngobrol sendiri, karena mungkin bisa saling menghargai dan sebagainya. Mungkin itu bisa jadi bagian dari kita. Kesepakatan, iya kesepakatan. Kalau guru dengan murid kesepakatan, tapi kalau kira-kira kelas itu mencakup di dalam satu kelas itu seperti apa? Seharusnya kalau rekan-rekan kelas itu sudah tertanam dengan karena nanti otomatis kesepakatan yang berbagi dulu ada bentuk ada dulu. Kalau untuk masalah yang lain kita terjadi di diskriminasi berikut. Ini Aku melu. Ono snack itu, Bu. Sekalian itu juga tahu dari anak-anak sampai nanti berubahnya kayak gimana. Oke, terima kasih untuk Pak Agus dan teman-teman semuanya untuk hari ini. Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah kita akhiri karena ternyata waktunya juga sudah melebihi. Jadi saya simpulkan sedikit saja bahwasanya kita sebagai guru harus mulai dari diri kita sendiri untuk membudidayakan budaya positif itu di lingkungan sekitar kita. Nah, kita mulai dari yang kecil dulu, jangan terlalu memikirnya yang berat-berat sekali. Kita mulai dari hal yang kecil-kecil dulu saja. Nanti ketika itu sudah terlaksana berlangsung, nanti baru kita tambahkan dengan budaya positif yang lainnya. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk nanti membimbing mengarahkan anak-anak kita untuk bisa membudidayakan budaya positif itu dan diharapkan nantinya berkembang di lingkungan sekitar kita, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Ini tentu saja cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Kami haturkan cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.